Di rumah Pak Rungkad yang sederhana namun nyaman, Bang Topan duduk bersila di lantai. Menyimak dengan serius setiap penjelasan mengenai tata cara salat. Pak Rungkad, dengan suara tenang namun tegas, membimbingnya dalam memahami gerakan dan bacaan yang benar. Topan, ingat ya, niat itu harus lurus. Jangan cuma gerakan, tapi hati juga harus ikut, ujar Pak Rungkad sambil memperagakan posisi salat yang benar. Bang Topan mengangguk mantap. Siap, Pak Rungkad. Makasih banyak. Nih, saya jadi lebih paham sekarang. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Pak Rungkad tersenyum puas. Bagus, bagus. Yang penting jangan malas belajar. Setelah beberapa jam belajar, akhirnya pelajaran selesai. Bang Topan merasa lebih percaya diri dengan ilmu barunya. Ia bersiap untuk pulang, tapi belum tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang cukup berkesan baginya. Di tempat lain, di rumah Pak Haji yang tak jauh dari masjid, Azizah sedang membereskan peralatan dapur ketika ayahnya memanggil. Azizah, sini sebentar, suara Pak Haji terdengar dari ruang tamu. Azizah segera menghampiri ayahnya. Iya, ya, ada apa? Pak Haji menyerahkan selembar kertas. Ini ada berkas yang butuh tanda tangan Pak RT. Kamu bisa tolong antarkan ke sana. Azizah sempat terdiam sejenak. Ia tahu siapa RT baru di kampung mereka. Bang Topan, hatinya sedikit ragu, tapi ia tak bisa menolak perintah ayahnya. Dengan suara pelan, ia menjawab, baik, ya. Saya ke sana sekarang. Bagus. Hati-hati di jalan, ujar Pak Haji sambil tersenyum. Azizah mengangguk dan segera bersiap. Sementara itu, di rumah Pak Rungkad, Bang Topan baru saja hendak beranjak ketika ponselnya bergetar. Ia melihat nama ayah angkatnya muncul di layar. Halo ya, Topan, nanti Azizah bakal datang ke tempatmu. Dia mau minta tanda tangan, ada urusan dari Pak Haji. Suara ayah angkatnya terdengar di seberang. Mendengar nama Azizah, Bang Topan terdiam sejenak. Hatinya sedikit berdebar, tapi ia segera menjawab. Oh, iya. Ya, nanti saya tunggu. Setelah telepon berakhir, Peot yang duduk di sebelahnya tertawa kecil. Wah, Zidetong Pan? Hati-hati, nih, deg-degan, godanya. Ah, Peot, biasa aja kali. Jawab Bang Topan pura-pura santai, meski hatinya sudah bergejolak. Ia pun memutuskan untuk tetap di rumah Pak Rungkad sambil menunggu kedatangan Azizah. Tak lama kemudian, Azizah tiba. Dengan sopan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Bang Topan yang sejak tadi sudah menunggu, segera membukakan pintu. Assalamualaikum, Bang, sapa Azizah lembut. Waalaikumsalam Zi. Silakan masuk, jawab Bang Topan, berusaha tetap tenang. Azizah menyerahkan berkas yang dibawanya. Ini, Bang, ayah saya minta tolong minta tanda tangan Pak RT. Bang Topan mengangguk dan segera mengambil pulpen dari meja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menandatangani dokumen itu. Odarzi, ada lagi yang perlu saya bantu? Tanyanya sambil menyerahkan kembali berkas tersebut. Azizah menggeleng. Cuma ini aja, Bang. Makasih ya. Saat itu, Bang Topan teringat bahwa ia juga punya keperluan mendesak di luar. Zi, kebetulan saya juga mau keluar. Kalau nggak keberatan, saya antar kamu pulang naik sepeda. Azizah terdiam sejenak. Tapi akhirnya mengenggak pelan. Big Bang, terima kasih. Peot yang dari tadi memperhatikan mereka hanya tersenyum penuh arti. Wah, kebetulan banget. Nih, gumamnya. Bang Topan mengambil sepedanya, dan Azizah duduk di boncengan belakang. Pegangan yang kuat, Zi, ujar Bang Topan. Azizah hanya mengangguk sambil menggenggam sisi kursi dengan hati-hati. Mereka pun mulai mengayuh sepeda melewati jalanan kampung yang sejuk. Udara sore begitu menyegarkan, dan suara burung sesekali terdengar dari pepohonan. Di tengah perjalanan, Bang Topan merasa sangat senang. Ia akhirnya bisa berbicara langsung dengan Azizah tanpa ada orang lain di sekitar. Setelah beberapa saat hening, ia memberanikan diri untuk memulai percakapan. Memangnya buat apa tanda tangan itu, Zi? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Azizah tersenyum tipis sebelum menjawab dengan lembut. Ayah menyuruh. Katanya ada urusan penting yang butuh tanda tangan Pak RT. Bang Topan mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Oh,
Gitu ya? Ya udah, untung kamu langsung datang tadi. Aziza mengenggak Pelin. Iya, kalau bisa langsung dikerjakan, kenapa ditunda? Bang Topan tersenyum kecil. Ai semakin terpesona dengan Aziza. Bukan hanya karena kelembutannya, tetapi juga karena kesederhanaan dan ketulusannya. Hati Bang Topan semakin berbunga-bunga. Perjalanan ini bukan sekadar urusan tanda tangan, tapi sebuah momen berharga yang mungkin tidak akan terulang dengan mudah. Di dalam hati, ia berharap suatu hari nanti bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama Azizah. Bukan hanya karena urusan tanda tangan, tapi untuk hal yang jauh lebih berarti. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran komplek, Robi duduk termenung. Ia sudah lama ingin memulai usaha sendiri, tapi belum menemukan ide yang tepat. Penghasilannya dari pekerjaan serabutan kadang tak menentu, dan ia ingin mencoba sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki lebih stabil. Sambil menyeruput teh hangat, pikirannya terus berputar hingga akhirnya ia tersadar. Ramadan sudah tiba, dan sebentar lagi Lebaran. Inilah waktu yang pas, gumamnya. Setiap tahun, saat mendekati Lebaran, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian baru meningkat. Orang-orang ingin tampil rapi dan bersih di hari raya. Robi pun memutuskan untuk berjualan baju. Meskipun modalnya terbatas. Dengan tekad kuat, ia mencari pemasok baju yang bisa memberikan harga grosir. Ia memilih pakaian yang sederhana namun berkualitas. Memastikan bahwa harga yang ia tawarkan tetap terjangkau bagi warga di kompleknya. Aku ambil untung sedikit aja, yang penting barang cepat habis, pikirnya. Setelah mendapatkan stok baju, Robi melipatnya dengan rapi. Memasukkannya ke dalam tas besar, lalu bersiap untuk berkeliling menawarkan dagangannya. Matahari mulai condong ke barat saat Robi mulai berkeliling komplek. Dengan senyum penuh semangat, ia mengetuk satu persatu pintu rumah warga. Assalamualaikum, Bu, Pak. Saya jualan baju buat Lebaran. Bahannya adem, harganya juga murah. Ujarnya setiap kali ada warga yang membuka pintu. Beberapa warga awalnya hanya melihat-lihat, namun setelah memeriksa kualitas bajunya, banyak yang tertarik dan langsung membeli. Kah, ini pas buat anak saya. Berapa harganya, Robi? Tanya Sirang ibu sambil memegang baju berwarna biru muda. Cuma segini aja, Bu. Saya nggak ambil untung banyak, yang penting habis, jawab Robi ramah. Mendengar harga yang terjangkau, ibu itu langsung membeli 2 potong. Tak lama, beberapa tetangga lain ikut berdatangan dan membeli baju dari Robi. Dalam waktu beberapa jam saja, dagangannya hampir habis. Robi tidak menyangka bahwa jualannya akan laku secepat ini. Hah? Tinggal 1 potong lagi, gumamnya sambil mengusap keringat di dahi. Ketika ia hendak pulang, seorang bapak tua memanggilnya dari kejauhan. Robi, itu masih ada baju buat saya? Robi tersenyum dan mengeluarkan baju terakhirnya. Ada, Pak. Ini yang terakhir. Rezeki Bapak. Tanpa banyak pikir, bapak itu langsung membelinya. Robi menghela napas lega. Semua bajunya habis terjual. Meskipun ia hanya mengambil untung sedikit, ia sangat puas karena dagangannya laku keras. Alhamdulillah, ucapnya dalam hati. Dengan perasaan senang, ia pun pulang, membawa pengalaman baru dalam dunia usaha. Di tempat lain, di sebuah rumah dengan teras yang dipenuhi tanaman, Pak Rungkat duduk sambil mengelus janggutnya. Ia sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya bimbang. Baru saja tadi pagi, Bang Topan datang untuk belajar tata cara salat. Sebagai seorang yang dihormati di kampung, Pak Rungkat dengan senang hati mengajarkan ilmu agama. Namun, kali ini berbeda, Bang Topan ingin membayar atas jasa yang diberikan. Pak Rungkat merasa bingung. Ia tidak ingin mematok harga terlalu mahal, tapi juga tidak ingin menolak rezeki yang ditawarkan. Lebih baik minta bayaran harian atau bulanan, ya? Gumamnya sendiri. Karena tak menemukan jawaban, ia pun memanggil anaknya, Peot, yang sedang duduk santai di bangku depan rumah. Peot, sini sebentar, panggil Pak Rungkat. Peot berjalan mendekat dengan malas-malasan. Ada apa, Pak? Saya bingung. Bang Topan mau bayar buat belajar salat. Enaknya, saya minta bayaran harian atau bulanan, tanyanya sambil mengelus dagunya. Peot berpikir sejenak, lalu dengan wajah penuh keyakinan. Ia menjawab, harian aja, Pak. Pak Rungkat mengernyit. Kenapa harian?
Peot menyeringai. Soalnya kalau harian, kita bisa pegang uang tiap hari. Kalau bulanan, kelamaan nunggu. Mending tiap hari ada pemasukan kecil-kecilan, jadi bisa beli kopi sama gorengan, katanya dengan nada santai. Pak Rungkat tertawa kecil mendengar alasan anaknya. Dasar kamu, Peot. Tapi masuk akal juga sih. Akhirnya, ia pun setuju dengan saran Peot. Baiklah, nanti saya kasih tahu Bang Topan kalau bayarnya harian aja. Peot tersenyum puas. Mantap, Pak.